Baik sahabat Kuaci, masih di tempat yang sama, di tempat Oji. Sekarang kita lebih berbicara tentang edukasi atau pengalaman atau hal-hal yang harus kita lakukan apabila kita di hutan tanpa sengaja kita bertemu atau berpapasan dengan ular king cobra. Selama ini kita kalau melihat ular king cobra ataupun jenis satwa apapun, kita pasti panik, ya dia? Iya benar. Panik dan kabur. Padahal satwa itu sendiri pada dasarnya dia tidak akan menyerang manusia itu kalau dia posisi dia sendiri tidak terganggu. Gitu. Itu sebenarnya harus pemahaman yang sahabat Kuaci harus tahu, kalau enggak itu sangat berbahaya. Nah, sekarang kita lebih membahas seandainya. Nah, ini seandainya. Seandainya kita ada di hutan, ya, tanpa sengaja kita jalan-jalan. Jangan sahabat Kuaci, lu kok nggak di hutan? Wah, dulu kok nggak di hutan, kenapa dia mau uji? Ya itu kan kondisional, tetapi masih bisa dipraktekkan, bisa dilakukan. Lalu bagaimana tekniknya biar kita nggak kegigit ular tersebut. Lalu hal-hal apa saja harus dilakukan biar kita nyaman gitu. Jadi kalau kita ke hutan jangan takut, ya kan, jangan takut dan juga jangan konyol. Bukan berarti saya bilang jangan takut. Karena kalian datang sendiri di hutan itu tidak boleh satu orang, maksimal itu 3 orang. Kalau 2 orang jangan. 2 orang pun masih berbahaya. Banyak kejadian orang terekam harimau, satunya kabur. Padahal kalau bertiga, harimau tuh takut juga kalau memang kita sama bawa golok. Tapi kalau berdua, ya konyol juga. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Tidak boleh sendiri di hutan itu. Nah, sahabat Kuaci, di samping saya masih tetap adalah Oji atau Fauzi Ridwan, dan ini lagi Ki, dan ini ada Ridho Roma. Ya. Kemarin Ridho Roma ini sempat mengeluarkan album terbaru. Judulnya adalah Reticulatus. Ular reticulatus. Nah, untuk itu saya akan saya akan menanyakan kepada Oji, nanti Diki juga bisa bantu, Ridho juga bisa bantu. Gimana sih Ji sebenarnya apabila kita ketemu dengan satwa, terutama ular lah, kita bisa kaci ini kalau tengah hutan tanpa peralatan satu apapun. Silakan Ji. Langsung nih Om ya. Langsung, sahabat Kuaci. Ya. Jadi yang pertama nih, kita misalnya lagi jalan, ya kan, misalnya lagi jalan kita bertemu dengan seekor ular. Yang paling utama itu kita jangan panik. Jangan panik. Misalnya nih kita ketemu sama king cobra, jangan duduk, ayo sini bantuin. Iya. Berdiri. Potong ya. Kalau Oji dapat. Oh jangan. Berarti duduk aja nih. Duduk aja. Oh ya udah. Ngejelasinnya. Nanti praktekinnya. Duduk aja. Oh duduk aja. Nanti Mak, kalau misalnya mau praktek, kamera itu ambil ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, di run through aja, terus ngomongnya langsung aja, nggak apa-apa. Nggak usah di-cut, langsung aja. Ini bagus. Nah, misalnya kita bertemu ular di hutan, nah yang paling utama kita jangan mengganggu ular itu dulu. Jangan mengganggu ular, karena semua hewan kalau nggak diganggu dia nggak bakal mengganggu manusia juga, nggak bakal mengganggu balik. Terus yang kedua, ya Dik ya, jangan pernah konyol, noel-noel lah, ngitung-ngituin lah. Nanti ketika dia keluar baru panik. Nah, ya kan, nih yang paling pertama dipraktekin dulu kita yang aman dulu aja. Yang aman ya. LS. Anak sapi ya. Anak sapi dong, Dok. LS. Iya, bentar. Kobra juga. Iya. Nanti kita bakal praktekin satu-satu ular yang ini tetap semua ular berbahaya, Om. Iya. Semua ular tetap berbahaya, sahabat Kuaci. Karena kenapa berbahaya? Dia bisa menyakitkan. Bener nggak, Om? Iya. Semua ular berbahaya karena dia bisa menyakitkan, menggigit, berdarah, berbahaya. Nah, kecuali itu beda tingkat venomnya. Semakin dia tinggi venomnya, dia mematikan, lebih berbahaya. Iya, lebih. Resikonya lebih. Resikonya lebih benar-benar. Siapa nih? Sini Om, nggak apa-apa. No, di belakang. Sini apa? Masuk sini. Sini. Buka sendal lah. Nah, ini kalau mau retik atau ular-ular. Nah, ini sama dia pas, sama Ridho, berdua. Iya, Berdua, dia. Reti. Iya. Oke. Siapa namanya? Indra. Sini Indra, gabung dulu. Sini, sebelah dulu biar masuk semua. Duduk sini, duduk. Ini, Masih bentar. SMA? Iya, masih SMP. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? Iya. SMA ada Ya, diberakin. Ya, itu lagi panik dia. Kalau lagi panik ular semua kayak gitu. siram. Iya, digigit. Siram aja. Semua ular kalau lagi panik gitu.
pel aja dik. Ya udah. Pel dik pelan. Pel aja, langsung puasa, nggak apa-apa. Ya udah. Nah jadi sahabat kuaci, ini sangat realita ya. Iya benar. Bahwa semua satwa, kalau dia berhadapan dengan orang lain atau dalam suasana yang baru, dia pasti panik. Nah salah satu kepanikan dia itu adalah dia mengeluarkan kotoran. Nah iya. Gitu. Dirinya merasa terancam. Dia harus terancam. Bapak bekerja sih sudah berapa lama Pak jadi bersih-bersih? Baru 2 bulan kemarin. Itu, Mak, hidupnya Mak, tolong Mak, diatur Mak, jangan kamera ini. Jangan sampai terpotong. Ya nggak apa-apa. Nah oke. Baru pakai anduk. Karena beda. Ini istri Om dulu langsung. Oke. Ini ular lanangnya nggak berbisa, cuma cenut-cenut juga kalau digigit. Benar. Dan Lumayan. dia lebih banyak digorong-gorong atau di mana nih? Ular ini. Digorong-gorong, dia ular tikus di sawah. Iya, sawah. Paling banyak di sawah. Sebenarnya dia itu jangan ditangkepin Om. Nah dia kenapa di sini? Dia itu habis nelur. Ada telurnya di situ. Ada lagi diingkup. Dia. Lagi inkubasi. Nah ya ini dia lagi di apa sih di sini? Apa sih disebutnya? Apanya? Lagi dirawat dulu. Iya. Ntar baru dilepasin. Inkubator. Iya. Ini ularnya nanti juga bakal kita rilis lagi Om. Ini kemarin dari warga. Telurnya lumayan. Mau dikeluarin dulu sebelum kita praktek. Oh, oke. Nah, jadi gini Om, kalau kita ketemu ular nih ya, langsung aja ya masuk ya. Bentar, Dok. Coba berdiri, Dok. Nah, itu aja yang berdiri. Sebenarnya kalau kita ketemu ular, coba jalan, Dok. Nih kita ketemu ular ya. Nah, tuh. Dia kalau nggak diganggu, dia nggak bakal ngeganggu, Om. Dia juga menghindari. Nah, dia juga menghindari manusia. Iya kan, benar kan, dia menghindari manusia. Nah, cara menangkapnya, kalau misalnya kita tidak membawa hook ataupun kayu, kita gunakan apa yang ada di kaki kita. Contohnya sepatu. Itu bisa Om. Kita pakai sepatu Om. Contoh, ada sepatu Dok. Atau apa kek, sendal kek. Misalnya dia pakai sendal, jangan digeprak tuh, mati Dok. Oh iya, aduh, no. Dia kalau terancam gitu ngebalik. Nah, oke. Nih coba Dok. Misalnya lagi jalan, ketemu ular nih ya, terus sama ente diganggu Dok. Dia ngebalik apa enggak? Coba. Khususnya ya. Nah, rata-rata orang sekarang kan nah diganggu-ganggu, dia bakal nyerang Om. Nah, begitu atau pura-pura mati. Kalau LS kan biasanya gini. Nah, dia pura-pura mati. Disangka dia mati kali. Akhirnya dibuang, toto kabur. Nah, ini uniknya lanang sapi. Nah, dia pura-pura mati Om. Mati dia. Ya, mati. Dia unik. Ngelabui musuhnya ya. Mati dia. Ini gara-gara tangan lo, Dok. Nah, dia gitu Om. Ya mati lagi. Actingnya pinter nih. Buat acting Indosiar. Oh iya. Mati lah. Nah, ini acting Indosiar masuk nih ya, sobat kuaci. Iya. Dia berapa lama ya? Iya, mati lagi. Udah diem aja ntar. Ntar kita sedikit ya. Udah pergi. Baru. Dia baru. Cepet dia lagi. Ini lanang sapi. Dia ini ular tikus. Kalau misalnya ketemu sama dia, lebih baik jangan dibunuh. Biarkan saya dia hidup atau lewat. Ya, untuk makan tikus ya. Nah, ini buat makan tikus. Keseimbangan alam bagus. Nah, coba pegang lagi Dok. Ya. Mati lagi. Acting. Ini acting. Iya, yang jantan lebih jahat, yang lebih galak ya. Jantan lebih galak Om. Ini indukan soalnya betina. Ini rencana kalau udah ini mau rilis. Rilis lagi. Kalau lu rilis kasih tau Om ya. Boleh. Malam nggak apa-apa kita liputan. Iya. Nggak masalah. Iya. Keren juga nih udah bisa nipu kita rame-rame ya. Di hutan pun sama galak tiba-tiba mati. Iya, jadi gini sampai kuaci ada pengalaman waktu kami liputan, saya lupa di daerah mana di Jawa Barat. Tiba-tiba ini ada berapa ekor ular lanang ini. Ya, dia masuk di gorong-gorong tempat itu air gitu. Wah dia gini shot nyerang. Ya pas dipegang oleh Panji, kalau nggak salah Panji pegang oleh dia. Ini Om kata Panji, ular mati ini ular. Loh kok mati? Lo bilang kalau gitu, buang aja. Nggak tahu memang action nih ular. Juga. Iya emang action ini ular ini. Lanang sapi ini. Dan ini tidak berbisa ya, cuma agak demam-demam dikit. Ya. Dia ular kayak gini. Tapi jangan diburu. Akibatnya dia keseimbangan alam. Bantu petani. Bantu petani dia untuk. Telurnya mana sih? Telurnya mana?
telurnya ada, bisa keluarin dik. Nah, kita keluarin nih sahabat Kuaci nih, biar lebih asik ini nih. ada telurnya nih, jadi itu salah satu kalau kita ketemu kali ini ularnya ular adut-adut deh. Kita ada ular wuling juga. Walang. Walang. Nah, ini Walang juga. ulang ada. Oh, teknik inkubasi kalau batasnya dini biar dingin ya. Iya. Berapa derajat Ji? Suhunya ya kita atur segini aja udah, nggak tahu derajat berapa. Penting. Derajat. Nah, iya. Berapa butir tuh? Ini telur LS ya. Lanang sapi. Lanang sapi. Ini retik. Bukan, lanang sapi ini yang ini om. Oh, Ya coba no. lihat nih. Diinsert aja nanti diinsert aja. Ya no. Maju kameramen nggak apa-apa, maju. Kameramen maju nggak apa-apa. Nih, Oh, ini telur. berapa butir tuh Ji? Berapa nih? Itu berapa? Apaan? Iyalah. Besar Apa? juga ya telurnya. Lumayan om. Oke, Sobat Kuaci, ini adalah telur dari ular lanang sapi ya. Dan tadi sudah sedikit dipraktikkan oleh Oji. Kalau ularnya ular lucu sih. Iya nih. Dia tahu lagi biar dia cepet. Udah berapa hari ini? Ji? Baru kemarin. Iya baru kemarin 2 hari. Lo rencana mau rilis mana? Rilis yang jauh aja pokoknya. Di daerah-daerah Serang. Dari sawah lah ya. Iya. Sawah mah kalau daerah sini mah tetap diambilin lagi sama dia ntar. Lo gimana lo Ndra? Diambil lah. Kalau koro, mungkin kita kalau ngambil om kalau butuh pakan kayak koros. Nah itu pun kita ngambilnya yang besar-besar aja. Yang waktu kemarin bulan-bulan lu saya kesini kan ular poros lu besar ya. Nah ya itu kita ngambil yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil kita rilis. Itu penasaran lo. Ituin. Maksudnya lo dapat di mana ya ular itu? Ya? Daerah ada itu daerah jauh banget sih. Enggak, maksud saya Nah. ambil malam hari ke sana pas lo menangkap itu seru loh. Oh iya, seru banget om. Harus ikut sama Diki om. Iya. Harus ikut sama Diki. Iya, makanya kasih tahu waktunya kapan jangan berbenturan, jangan berbenturan nanti kasih tahu malam-malam kita berangkat nanti untuk kan Nah udah punya kendaraan sendiri itu. dia hutannya pun bagus sih, bukan hutan ya, alamnya masih banyak burung hantunya. Iya, ada. Jadi kita bisa sekalian apa sih disebutnya, bukan hunting, apa disebutnya? Enggak, kolaborasi aja lah. Iya herping. Happy. Oh iya. Herping om, kita herping. Kita hanya Hari sana berapa hari? Apanya nih? ngambil cari ular dapat nggak langsung ke sana datang. Biasanya dapat aja om. Dapat dong. Mau entah itu uling, ulang atau ular penom atau bukan non penom itu dapat aja. Daerah mana sih? Dari mana masuknya? Curug ya? Apa? Legok, daerah Oh, Legok. Legok sih ini dong. Iya situ. Sana lagi. Iya. Emang dari situ udah masih banyak ularnya. Tanah pun ada. Tempat teman saya di situ ada. Kalau tanah masih banyak juga. Ular tanah masih ada, cuman di yang kuburan itu udah. Iya, cuman itu sebenarnya kuncian kita om buat hunting ya. Hunting itu kita ngambil yang besar-besar doang buat ngasih makan ke king cobra. Kita itu hunting sebutuhnya, nggak selebihnya, nggak kayak orang. Nah itu nggak kayak orang. Nah, betul sih lo itu omong lo diulang tuh. Iya. Kita itu mencari ular sebutuhnya, bukan selebihnya. Kalau orang kan mungkin selebihnya untuk dijual. Itu tuh sebenarnya yang merusak. Ngambilnya banyak, serakah lah kasar. Iya, serakah om. Kita yang kecil-kecil kita rilis lagi ya. Kayak kemarin ya, kita nemu koros kecil, rilis lagi. Koros kecil, rilis lagi gitu. Itu yang lebih penting om sebenarnya. Iya, ini tinggal kesadaran kawan reptilnya suka salah sih. Dia malah kelebihan nggak beli dulu. Nah, itu dia. Nah, ketika habis dia. Ya, kita juga nggak selebihnya kalau lagi butuh Nah, makan hunting, tapi kan kalau ketika ada uang lebih, budget lebih ya kita beli buat Iya, buat dia pakan. di kepulan. Ada kita. Oke, sekarang ular mana yang Nah, kobra. praktekin ular kobra? Kobra dulu, kobra. Nih. Masukin lagi. Taruh dulu, taruh. Kayak gini, Pura-pura mati mulu dia. udah mati mulu. Nah ini sahabat Kuaci, ini kalau kita ketemu dengan ular kobra. Itu Ki, lu serius nggak mau ular lo? Kalau masalah lu cari ular itu? Serius om. Malam minggu. Dia mah tinggal OTW aja om, serius. Ini Malam minggu. kobra kan? Iya. Nah ini kalau kita ketemu ular kobra ini kan ular kobra kan nyembur nih. Nah, Ini iya. yang banyak di masyarakat ya. Iya banyak masyarakat. Bahkan Tapi ini yang sulfurnya ya, ini yang sulfurnya. yang viral kemarin itu ya, sampai rame-ramenya ular itu. Ini ular. Wih gila bagus sih. Langsung keluarin aja dik. Nah ini gimana cara nangkapnya? Sebenarnya ular ini tuh om ya, kalau Sambil duduk Ki, sambil dikit Ki. apa? Sambil duduk Ki. Ambil duduk di situ aja. Duduk di bangkunya biar Iya. nggak potong. Nah
Nah, gimana tuh? Kalau kita nggak ganggu, dia nggak bakal nyerang ular ini. Sama kayak king cobra, Om. Dia nyembur juga ya. Hmm. Bedanya ular kobra sama king cobra kan, Lu udah kalau suruh kobra beli dari itu mana sih? nyembur ya. Beli, Om. Ada peternakannya. Ada. Di mana ya? Ini daerah mana sih, Dik? Jawa ya? Ya baik, sahabat Kuaci. Ini tadi kita sudah berbicara tentang ular tanang sapi. Memang ular tanang sapi ini cukup menarik ya. Dia kalau ketemu predator atau mungkin manusia gitu, dia kalau kepepet dia pura mati. Ya Ji, Actingnya bagus, Om. actingnya bagus. Pura mati. Pura mati. Tapi kalau namanya predator dia nggak mikirin itu. Iya, langsung diembat. Dimbat juga. Kalau mungkin manusia kali ya, oh udah mati ini ular dibuang. Nah ini saya pernah nonton di salah satu channel tentang kambing. Saya lupa di mana ya, negara Amerika Latin tuh di mana, di Eropa. Ada juga itu. Tapi kambingnya dibentak pingsan. Kan pingsan semua. Berapa ratus kambing, berapa ratus pingsan. Nanti dia berapa detik lagi. Iya, udah nanti dia pingsan lagi kambingnya. Nanti nggak tahu ada hal apa itu sempat viral itu beberapa tahun yang lalu tentang kambing bisa pingsan secara itu. Nah berarti satwa itu pada dasarnya masih banyak sekali yang belum bisa terungkap karakternya, ya kan. Lalu jenis satwa apa lagi yang bisa kita temui di hutan, Iya. dipelihara gitu kan. Kambing aja banyak, ada kambing dari Arab, kambing dari Amerika, kambing cuma namanya kambing, tapi karakter dan geografis daerahnya berbeda dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Nah, sahabat Kuaci, sekali lagi kami ingatkan bahwa Oji, Diki, Indra, dan Rido ini adalah orang yang profesional. Dia tahu cara profesional. Tapi tetap ini kita hanya bagaimana mengedukasi atau menginformasikan kepada sahabat Kuaci bagaimana sih kalau kita ketemu ular berbisa, khususnya ular king cobra, kalau di tengah hutan tanpa sengaja kita masuk wilayahnya dia, apa kita lakukan? Ya kan, lu bagaimana cara menanggulannya, nangkapnya gimana tuh ular? Uji dia ngomong deh. Untuk bagaimana cara mempraktekannya, Om ya? Iya. Yang pertama sama Diki deh. Ya, langsung aja, Om ya. Nah, Diki langsung aja Diki. Iya, ayo Dik. Ini lihat ya, ini caranya. Nih lihat nih sahabat Kuaci nih. Pokoknya ini mah hanya yang profesional. Ngomong. Ayo. Jadi saya keluarin dulu ya. Keluarin dulu. Masih galak banget tuh ularnya. Mak, jangan ularnya aja, Mak ya, Dikinya ya. Iya. Dua-duanya. Tempatnya ambil apa sih? Ini ular cukup panjang dan ular ini tidak akan nyerang kalau kita diam. Nah, nih. Ini anggap aja di tengah hutan tiba-tiba Oji ngeliat nih ular nih. Iya. Nah, gimana cara? Nah, pokoknya dia itu harus ada 2 orang, di depan 1 orang yang ngawasin. Kalau sendiri, Ji? Iya, yang ngalihin. Kalau sendiri ya mau nggak mau ya harus pakai tenaga full. Nih kayak Diki ini. Harus buat dia lelah dulu. Kalau misalnya mau langsung ya itu, tapi bahaya sih. Kalau misalnya sendiri bisa juga langsung pakai kayu. Diambil seperti tadi, Om. Kalau di alamnya dia biasanya Lebih udah fresh. lihat manusia atau orang lewat, dia udah berdiri dari kejauhan loh. Dari jauh juga dia udah mantau. Bahkan ular kayak gini dia lebih berani. Mendekati lawan. Iya, lebih berani dan buat nyerang dia berani. Berani ngedeketin langsung kabur. Iya. Biasanya gitu. Setelah dia gitu pasti langsung lari dia. Kayak gitu. Sebenarnya nangkepnya gimana sih, bener kalau misalnya ketemu PP ada kan orang depan dari belakang, dari depan itu kan Aduh, lumayan kasihan. gelap itu kan. Gitu loh. Saya nangkepnya biasanya kalau sendiri ya Om ya, kayak yang udah saya pernah lakuin pas hunting atau herping kayak gitu, dia lewat ya saya langsung ambil dari bagian ekornya. Dia Ekornya pasti dulu. ngebalik. Kayak gitu. Tuh. Langsung ngebalik, Om. Makanya kita harus buru-buru. Iya, langsung ngebalik dia karena saya udah feeling. Udah kemampuan saya seperti itu. Feeling udah tahu karakter. Nah, lihat nih, Om. Wah, langsung itu, Om. Jadi kalau kayak orang kan nangkep Kepalanya. dari kepala sampai dia nunggu mekar dulu, nggak dipegang dari ekor. Kalau saya nggak berani. Kalau menurut saya sendiri itu salah. Karena si ular ini kan dia hewan yang apa ya, hewan yang pintar, cerdik.
Tapi karakter, tapi inget lo, tapi inget ya karakternya beda-beda loh ya. Karakter dia pun beda-beda. Takutnya ada yang langsung dipegang dari segini langsung ngebalik. Ada yang kayak gitu om, walaupun dia lagi sendiri. Nah megangnya kayak gitu. Nah dia biasanya kalau kayak gitu bisa udah siap-siap ngejek bisanya, cus gitu, langsung cepet itu. Mungkin posisi dia agak nyaman gitu. Nah iya. Kalau lo gimana cara misalnya nangkep dari depan, berbahaya nggak? Kalau dari Bahaya om, berbahaya. bahaya banget. Banyak kan anak-anak reptil kan gaya-gaya tok nggak ditangkap gitu. Itu beda ular, beda cara nangkepnya juga. Kalau kaci? Kalau king cobra ya saya seperti ini tadi. Iya kita semua gitu om. Kalau dari depan gitu, Kalau dari depan gitu paling saya ular-ular sanca ya, ular reticulatus. pengalaman saya di beat om. Pengalaman saya di beat. Nangkep dari kepala itu pasti Iya langsung digigit, seret gitu. seperti itu. Nah iya. Nah itu kenapa mereka di sana udah pada berani nangkap langsung gitu. Dia udah tahu karakternya om. Coba kalau dia nangkap yang di hutan, suruh nangkap dia ada depan begini. Coba. Susah om. Kita nggak ada yang tahu. Kalau di hutan itu KC-nya kan semua. Nah sekarang nangkap yang ini, Diki bisa dari ini. Belum tentu yang Ono bisa om. Soalnya semua KC karakternya beda-beda itu. Yang dibahayakan king cobra. Iya. Kemarin itu sebenarnya saya punya ide dengan si Faiz kan, si Oji tahu. Kan Faiz itu kan dia punya ular apa Yang alam. kaci yang kalem. Saya melihat sebenarnya karakternya kalau mereka ular Oji dengan ini dipadukan reaksi nggak gitu? Nanti belum ada kabar dari si Ulil Sebastian, ya kan? Jadi saya bilang oh nggak ada kabarnya, ya udahlah, yang nggak tahu Oji duluan ke sana. Sebenarnya apa kalau misalnya ular itu yang ular kalem 1 dan ular kalem 2 ini dengan karakter berbeda dan gaya berbeda, satu Sumatera satu yang Jawa, itu gimana nih? Mereka bereaksi nggak nih? Kalau bereaksi berarti sifat liarnya itu masih ada. Benar om. Itu sih maksud saya kemarin, cuma waduh, nggak parah itu bagus loh. Kemarin video ada ya? Kemarin itu si Patrick yang benar-benar kalem ya, dilepasin biasa gitu. Dia ngebalik om, galak. Waktu Kita lagi get ya, Lagi get, kita kan bawa nih ya lagi bawa untuk emang edukasi, edukasi terus saya juga kan itu tempatnya taman ya. edukasi dan berinteraksi. Emang bener buat ngajak main Iya. hewan di sini juga gitu kan. Oh, sekalian. Dibawa keluar ke alam gitulah. Saya buat mainin. Emang sifatnya keluar lagi. iya, makanya maksud saya yang tadi saya dapat informasi ada seseorang di daerah Surabaya yang nelpon saya begini. Nggak tahu bagaimana tiba-tiba dia minta nomor saya di Facebook. Dah saya kirim aja nomor telepon. Dia suka punya nama, cuman ujung-ujungnya dia ngomong menurut saya ya mungkin dia pengalaman daripada saya lah. Saya iya, dia bilang ya ada bener mas bener. Dia kalimatnya begini. Kalau saya ngeliat ini masalah Oji ini. Waktu video yang pertama Ji. Oh yang katanya jinak, Yang kalem itu. Dia bilang, "Oh, saya semenit aja ular itu bisa dijinakin." kata dia. Kata dia. Gimana saya bilang caranya? Oh, gampang, Mas. Ular itu dimandiin kepalanya, semprot kan dia selalu ngangak gitu. Karena ular itu kan dia berdarah panas gitu katanya kan. Jadi dia disiram kepalanya, udah kepala disiram, udah sambil dielus gitu. Langsung dipegang aja. Nanti dia ngelewar sendiri. Lalu saya bilang, nah saya kalau gitu tertarik dong. Berapa gue bilang durasinya kalau lu bisa jinakin itu? Saya semenit aja bisa kan. Oh kata dia. Ya kan belum ada buktinya kan Ji? Iya belum ada Itu buktinya. kan omongan dia karena gara-gara dia nonton di channel kita kemarin itu. Nah saya bilang nggak, kalau sepengetahuan saya si Oji itu dapat ular itu dalam posisi juga belum seperti itu. Udah seperti itu saya gitu. Ditambah dan Oji lagi tambah balik lagi gitu. Iya. Berarti kan ada proses. Iya prosesnya cuma kepalanya ya dimandiin. Jadi disiramin waktu dia berdiri. Jadi panas-panas, lagi panas-panas ini dia lagi haus. Keluarin aja. Semprot ke kepalanya gitu. Nah, nggak lama dia nge-share video. Nge-share video bagaimana cara dia menangkap ular itu. Ya, saya ngeliat di video itu kan ada proses gitu. Ada proses. Saya bukan berarti tidak percaya, itu ada proses yang sifatnya kita nggak tahu nih gimana dulu nih ular kan. Nah saya saranin, saya bilang kalau gitu gini mas, gini aja Bang Dul, kalau misalnya Bang Dul tertarik, kalau nanti Bang Dul ke Surabaya, saya tunjukin caranya gitu. Nah melihat yang kemarin saya yang bicara sama Oji dengan Pak Is kemarin, itu sebenarnya salah satu mau gue buktiin.
Oh itu. Iya, ternyata Patrick galak. galak juga kan. Mm-mm. Padahal Patrick kan termasuk ular yang kalem juga kan. Tuh, Tapi saya pegang lagi kembali lagi biasa lagi. balik lagi. Balik lagi. Kalau emang udah sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu ya udah. Gitu Om. Mm-mm. Itu makanya saya nggak ada yang namanya direndam, nggak ada yang namanya itu buktinya ya ini ada saksi-saksinya kok, orang mereka datang pun KC-nya di sini ada beneran gitu, galak gitu pres emang awalnya semua galak yang nggak tahu kenapa dipindahin ke kandang dia kayak gitu karakternya gitu, Maka salah satu contoh makanya kita gitu ya. Oji digigit oleh ularnya Diki. Ularnya Diki sama si Diki kayak candaan. Iya Ya kan, Yang benar menguji yang pertama kan. iya itu kan udah dibuktiin sama kita, udah ada buktinya. Nah, Dan itu sahabat kuaci bahwa ada satu bukti bahwa benar kata si Oji ngomong bahwa ular ini sebenarnya siapa yang memelihara. Gitu. kalau kita langsung Om ya ada buktinya ya. Iya, ada buktinya. Itu bagus tuh. Nah ini gimana nih bagi orang-orang awam nih untuk ular-ular kayak gini? Ini ya untuk di hutan apa masuk rumah? Ini masuk rumah deh. Kalau masuk rumah ya, kalau masuk rumah baiknya kita liatin dulu dia masuknya kemana Om. Jangan kita langsung bertindak kalau kita tidak tahu. Soalnya lebih bahaya Om. Hubungi atau hubungi orang-orang yang benar-benar berpengalaman di bidangnya ini. Khususnya dia tahu dah siapa di situ. Kalau kita langsung bertindak dengan king cobra ini dalam rumah, soalnya kalau misalnya dia benar-benar liar Om ya, sifat liar dia gitu atau wesian itu udah benar-benar galak banget Om. Dia bisa ngejar. Ngejar banget, press banget, itu press banget, benar-benar dia udah bisa terbang, ngebalik gini gitu. Jangan kata itu disentuh dikit aja atau kita gerak dikit dia langsung cerot gitu. Iya itu. Nah itu king cobra. Jadi sebaiknya biar ikutin aja dia di mana posisinya. Dia Nah iya, makanya kalau kita ngeliat ular di rumah, jangan kita keluar langsung, kita lihat dulu dia berhentinya di mana. Kalau udah tahu berhentinya di situ baru kita lapor. Nah gitu Om. Dipantau terus dia. Dipantau terus, kita pengen tahu nih dia berhentinya di mana. Ketika udah kelar berhentinya itu ular di situ udah sambil kita nelpon, kalau bisa kita liatin terus tuh ular. Jangan tiba-tiba ngeliat ular di situ kita langsung keluar lari terus baru lapor. Suka hilang. Ular entah masuk ntar ke got atau kemana gitu. Nah seperti itu. akibatnya terjadi ketakutan kita sendiri. Nah itu jadinya kita kan nggak tahu larinya kemana. Iya, jangan-jangan di loteng, Iya. jangan-jangan di tempat tidur, jangan-jangan, ketemu orang Jawa, jangan-jangan, nggak boleh makan jangan. Sahabat kuaci dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat sebenarnya banyak hal yang harus diketahui, yang perlu kita sampaikan kepada sahabat kuaci. Banyak sekali para YouTuber mengambil beberapa objek atau cerita, dia tidak memberikan edukasi yang sebenarnya dan dia khawatir. Nggak usah takut, penonton kita itu cerdas kok, ya kan? Penonton kita cerdas dan penonton kita itu adalah orang yang mampu untuk menyaksikan atau membuka channel kita masing-masing. Yang diutamakan sebenarnya di YouTube itu jangan sesekali kita memberikan unsur-unsur yang sifatnya efek orang tidak suka dengan tontonan kita. Itu bahaya. Contoh misalnya kita bicara masalah bicara masalah ras seorang, Iya. itu nggak boleh. Bicara masalah menyindir agama orang, itu nggak boleh. Bicara masalah bentuk suku orang lain, itu nggak boleh. Rasis Om ya. Itu rasis. Nah itu sebenarnya semua dijaga. Di televisi pun nggak boleh, TV konvensional, apalagi di YouTube yang sifatnya dalam satu hari itu mungkin miliaran. Orang lihat. Bukan orang lihat, tayang yang baru-baru. Oh iya. Di seluruh dunia tapi ya, seluruh dunia. Artinya kita sangat menjaga konsistensi itu sebagai seorang YouTuber. Lalu jangan menunjukkan bahwa kehebatan kita itu di atas dari semuanya. Iya. Nggak boleh, sangat nggak boleh. Orang nanti nggak suka sama kita. Sebaiknya kita humble saja lah. Jangan nggak perlu menampakkan bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Betul Om. Dan jangan membangun sebuah kebencian atau permusuhan yang baru. Sahabat kuaci, Oji ini berapa kali saya ingat berapa kali dia dibit oleh ular king cobra. Tapi dia punya solusi sendiri. Dia punya solusi sendiri dan Oji tidak pernah khawatir untuk berbagi ilmu. Nah, yang seperti itulah yang harus kita butuhkan agar kita sebagai YouTuber kita harus tahu untuk menyampaikan sebuah isi pesan kepada masyarakat yang betul-betul memiliki unsur informasi, edukasi, dan menghibur. Semua begitu kan sahabat kuaci? Kalau untuk orang-orang televisi semua tahu loh konsep itu. Iya. Bedanya kan? Nah, tiga mazhab ini, kriteria ini harus masuk di bagian dari hiburan kita ini.
sekarang saya bercerita tentang Oji, tapi kok kami nggak di hutan. Ya kalau kami ke hutan, ya kan akan menempuh waktu yang lama dan khawatirnya peralatan kita tidak menggunakan lampu. Karena Benar. kita kan bukan seperti orang yang profesional. Takutnya hujan, ya kan? Terhujan, nggak ada tenda. Ya, bukan gitu. Tapi dengan segini aja cukup lumayan kok. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini dilakukan oleh Oji, Diki, Rido, dan Indra karena mereka berpengalaman untuk mandi di sana. Gimana pendapat Indra tentang ular kobra ini? Ya apa aja? Kalau Indra ketemu ular ini, Indra lakukan apa? Kalau saya lebih baik diam sampai ular itu pergi dari hadapan saya dulu. Nah, baru saya tinggal pergi. Karena kurang berani kalau sama kobra, kalau sama ular-ular yang kayak sanca atau yang lain tuh bisa di handling. Guling. Guling lagi. Dia itu merendah waktu sebenarnya. Jadi itu enggak. Merendah untuk meroket. Tanda dia. Enggak, Pak. Enggak berani gua. Jadi di rumah ada ular apa, Indra? Enggak ada. Karena tetangganya pada reset. Tetangga? Iya. Lu beli aja rumah tetangganya. Nebu doang paling dia ada. Iya kan, beli aja. Idol pernah Idol? Kenapa? Masalah ular dan kobra? Belum pernah. Belum pernah. Kobra udah tapi. Kobra udah pernah. Kobra pernah. Sering sembuh malah. Udah sembuh? Iya. Gimana cara ngobatinya? Ya disiram waktu itu sama Bang Oji ya, Pak. Kayak Pakai air terus terus panas. jangan sampai dikucek ya. Iya. Kayak ada kristal gitu. Iya. Baunya agak amis. Baik. Nah ini sekali lagi kalau ularnya udah stres dan kelamaan kita pegang, dia selalu buang kotoran. Buang kotoran. Jadi ini bukan berarti apa, dia sangat terganggu kalau dia terlalu lama dipegang atau terusik. Masukin dulu deh. Masukin dulu. Kan kalau habis makan pun dia langsung dimutahin. Iya. Mustik. Tuh. Nah ini ular. Ini kapan dia dapat? Hah? Ini kapan dapatnya? Kalau ini kita hasil apa? Nyita ya? Nyita. Om. Disita ini punya orang. Ada orang hasil Hasil sitaan. Oh bisa cita gitu? Ya kalau misalnya dia Gak bayar? bukan nggak bayar, apa sebenarnya bahasanya songong ya? Iya. Terlalu songong atau terlalu ingin diri di media sosial. Apalagi kan ini kasusnya megangnya anak kecil loh. Masya Allah. Terus dari mesnya plus berapa gitu. Nah, ini kita langsung samperin ke sono, kita ambil katanya. Orang tuanya bersedia? Bersedia. Itu yang nyuruh bukan orang tuanya malah. Orang tuanya warganya mah pasti tuh pada nggak tahu. Aman ya, dia bilang kipernya udah miara kayak gitu aman ya udah pada percaya kali ya. Padahal mah kan sebenarnya berbahaya banget, apalagi belum memegang bekal yang benar-benar tahu bagaimana cara menangannya ketika digigit. Dan pas gue cek juga ini emang masih liar banget Om. Saya akuin emang masih galak banget. Kapan sih kejadiannya? Udah sebulan kemarin. Waktu lo ambil ini komplain nggak keluarganya? Awal mah ya komplain, tapi ya mau nggak mau. Iya. Kita pun di sini ada satgasnya Om. Oh ada? Ada. Ini anak-anak. Wah, Ada satgas Jadi Om. enggak biar gimana ya? Enggak buat coba biar ular kayak gini dan tanpa ini beneran sih ada satgas lagi? Iya. Ada? Oh, nah ini Sahabat Poci, saya tertarik nih dengan komunitasnya RBC ya? BRC. BRC ya? Iya. Ini saya tertarik nih. Mereka untuk membantu masyarakat bukan hanya sebatas untuk memberi edukasi saja, tapi mereka juga berani untuk melakukan tindakan apabila menurut dari satgasnya kelompoknya Oji ini membahayakan nyawa bagi anak-anak yang belum tahu tentang ular ini. Konyolnya lagi, orang tuanya misalnya membiarkan itu kan nggak boleh. Nah saya berterima kasih nih dengan Oji, dengan Diki, dengan Indra, dengan Lido sudah melakukan tindakan yang tegas dan yang lainnya. Jadi yang lain menurut saya ke komunitas yang lain, contohlah komunitasnya si Oji, ada satgas-satgas juga, nggak usah takut. Yang jelas kalau memang itu membahayakan, udah kita bantu gitu untuk menyelamatkan anak tersebut dari bahaya kecelakaan tertular dan mati. Soalnya gini Om,
sebenarnya yang repot kita lagi gitu. Iya. Di sini lagi. Iya benar. Gitu. Kita kan udah ngasih tahu ngarang ini ya udah dilarang ya mau nggak mau ketegasan kita ya harus seperti itu. Baiklah, sahabat Kuaci, terakhir juga untuk kita hari ini untuk episode yang kedua ini nanti ada episode ketiga ya, kita apa ceritanya mau bingung tapi Kuaci banyak pegangan banyak kali cerita yang mereka buat. Satu hal bahwa saya suka dengan komunitasnya Oji, terutama tadi masalah ada di Satgas tentang bagaimana kita tegas untuk mengambil, bisa menyarankan untuk ular tersebut bisa kita pelihara daripada anak tersebut jadi berbahaya. Jadi korban. Jadi korban benar. Jadi ini bagus banget, saya setuju banget, saya dukung banget. Dan Wadul Channel bangga dengan orang-orang yang memiliki jiwa yang tidak tamak. Dia ingin menyelamatkan banyak orang dan alhamdulillah salah satunya adalah ini anjing yang sudah disita atau diselamatkan oleh Oji. Insya Allah ini akan diisi dari baik sahabat Kuaci, bersama Oji, bersama Rido, bersama Diki, bersama Indra dan seluruh kameramen kami mengucapkan jangan tiru adegan ini apabila kalian belum profesional. Begitu selalu bersama channel Wadul karena kami selalu akan memberikan informasi, edukasi dan hiburan. Salam sahabat Kuaci.